wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Kemudian untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, karena saat ini masih pandemi ya, kita juga masih belajar melalui jarak jauh, online seperti ini, Zoom seperti ini. Ibu harap kalian juga tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan ya, 5M jangan lupa. Kemudian Ibu berharap semoga kalian juga dapat fokus dalam pelajaran hari ini. Baik, langsung Ibu mulai saja ya. Sebelum kita menuju ke materi, kira-kira ada yang masih ingat tidak tentang pembelajaran kemarin, yaitu sistem ekskresi? Ada yang mau menjelaskan? Ayo acungkan tangan atau langsung open mic. Ya Bu, saya Bu. Oke, silakan Aisyah Tur. Jadi minggu kemarin itu kita belajar terkait sistem ekskresi, yang mana sistem ekskresi itu adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup. Seperti contohnya karbon dioksida, urea, racun, dan juga lainnya. Nah, sistem ekskresi ini adalah pembuangan zat-zat sisa metabolisme tubuh. Nah, sistem ekskresi itu juga memiliki organ-organ seperti ginjal, hati, kulit, dan juga paru-paru. Seperti itu, Bu. Oke, baik, sudah sangat betul ya. Kemudian terima kasih ya untuk Mbak Isyatur. Kemudian yang selanjutnya kita langsung pada materi saja ya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi sistem regulasi di sini. Yang selanjutnya slide selanjutnya minta tolong. Nah, untuk kompetensi dasarnya seperti itu ya, sudah tidak perlu dibaca. Kemudian untuk tujuannya di sini siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi sel pada sistem regulasi yang terdiri dari sistem saraf, sistem endokrin, dan ada sistem indera. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan proses kerja sistem regulasi. Siswa dapat menjelaskan dan menganalisis kelainan yang terjadi pada sistem regulasi. Oke, kemudian bisa di next, minta tolong. Baik, sistem regulasi. Kira-kira ada yang tahu nggak apa hubungannya antara sistem regulasi dengan kegiatan membaca buku? Ada yang tahu? Belum tahu Bu saya. Oke, baik. Jadi tahu nggak setiap tubuh manusia itu memiliki yang namanya sistem pengatur kegiatan tubuh. Misalnya ketika kita sedang membaca seperti ini. Jadi mata kita itu akan menangkap atau akan menangkap rangsang berupa tulisan dan gambar, kemudian nanti akan diteruskan ke otak untuk mengolah informasi dari yang kita baca tadi. Nah, sehingga kita bisa paham tuh apa maksud dari tulisan atau gambar yang sudah dibaca tadi. Nah, sistem pengaturan ini disebut dengan yang namanya sistem regulasi seperti itu, yang terdiri dari sistem saraf, sistem indera, kemudian ada juga yang namanya sistem endokrin atau hormon. Yang selanjutnya, jadi untuk topik-topiknya ini yang akan dibahas yaitu ada sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem indera. Oke, next. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Tentunya kalian juga sudah tidak asing ya, dulu di SMP pernah belajar ini. Jadi sistem saraf itu memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penerima dan penghantar. Ini bisa dilihat ya.
sistem saraf? Oke, jadi sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu sebagai penerima dan sebagai penghantar. Nah, di sini digunakan untuk menghantar rangsangan ke seluruh bagian tubuh serta untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang. Kemudian di sini kita menuju ke bagian-bagiannya ya. Jadi di sini ada yang namanya dendrit. Nah, dendrit ini merupakan bagian percabangan dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima impuls yang datang dari ujung akson lain. Ini ya juga diperhatikan gambarnya di mana akson, di mana dendrit. Kemudian ada badan sel. Nah, badan sel ini merupakan pengendali seluruh aktivitas dari neuron. Kemudian ada akson. Jadi akson ini bagian neuron yang ukurannya panjang dan memiliki cabang tunggal yang berfungsi untuk menghantarkan atau meneruskan impuls saraf dari badan sel ke neuron lain. Nah, kemudian ini ada warna kuning nih namanya selubung mielin. Jadi ini merupakan pelindung akson di mana selubung mielin itu tersusun dari sel Schwann. Nah, bagian akson yang tidak ditutupi itu ada yang namanya nodus Ranvier. Nah, diperhatikan ya nodus Ranvier. Jadi nodus Ranvier itu juga mempercepat rangsangnya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu next, Mbak. Nah, yang selanjutnya di sini ada macam-macam sel saraf. Nah, ada yang disebut dengan unipolar. Maksudnya ini neuron itu memiliki satu juluran sitoplasma pada badan selnya. Ini ya, yang unipolar. Kemudian yang bipolar, bi itu artinya dua, berarti memiliki dua juluran sitoplasma. Dan yang namanya multipolar, namanya saja multi ya, berarti itu banyak. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya kita mengarah ke papan ya, silahkan dipin video Ibu. Nah, yang selanjutnya yaitu sel saraf berdasarkan arah impuls sel saraf. Jadi ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada sensorik, kemudian ada konektor, dan ada motorik. Jadi untuk sensorik ini berfungsi menuju ke sistem saraf pusat. Sedangkan yang selanjutnya yaitu ada konektor. Jadi konektor itu berfungsi untuk menghasilkan impuls dari neuron sensorik menuju ke neuron motorik. Sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu ada neuron motorik, ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat menuju ke efektor. Nah, seperti itu ya. Kemudian next, Mbak. Oh, masih itu aja. Nah, selanjutnya kita menuju ke mekanisme terjadinya gerak biasa dan gerak refleks. Jadi gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu ada gerak biasa dan ada gerak refleks. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu atau tidak apa perbedaannya antara gerak biasa dan gerak refleks? Siswa? Saya, Bu. Oke, baik. Ulumi, silahkan. Kalau gerak biasa itu masih membutuhkan pemrosesan di otak dan juga lebih lama pemrosesannya, Bu. Sedangkan yang gerak refleks itu lebih singkat dan impuls yang diteruskan ke sumsum tulang belakang. Baik, sudah betul yang sudah dijelaskan oleh Ulumi. Kemudian untuk gerak biasa ini merupakan hasil olah tanggapan yang dibawa oleh saraf motorik menuju efektor, seperti itu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa contohnya dari gerak biasa? Menulis. Nyuci, Bu. Nyuci. Berjalan, Bu. Nyapu, Ya, Bu. Nah, betul sekali. Jadi seperti itu ya, gerak biasa ini maksudnya itu dilakukan secara sadar karena masih melalui pemrosesan di otak. Sedangkan bedanya dengan gerak refleks itu terjadi secara cepat ya, secara cepat jadi tidak sadar seperti itu. Contohnya nih, saat kita memegang sesuatu yang panas, otomatis kita akan menjauhi. Gerakan tangan ini akan menjauhi sesuatu yang panas, itu seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih mekanismenya? Jadi seperti ini mekanismenya. Apakah kelihatan?
Kelihatan Bu. Oke, jadi awalnya ada suatu rangsangan, kemudian nanti akan di rangsangan tersebut itu nanti akan diteruskan oleh reseptor menuju saraf sensorik, dan di sini ada perbedaannya antara keduanya. Sebenarnya itu hampir sama ya, hanya saja yang untuk gerak biasa itu melalui otak, sedangkan yang gerak refleks itu melalui sumsum tulang belakang. Nah, dari saraf sensorik ini untuk gerak biasa itu diteruskan ke otak, kemudian ke saraf motorik dan efektor. Sedangkan untuk gerak refleks ini nanti akan dari saraf sensorik itu akan diteruskan ke sumsum tulang belakang, kemudian ke saraf motorik dan ke efektor, seperti itu. Nah, untuk materi ini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, baik. Next, selanjutnya, Mbak. Oke, jadi kita menuju ke sistem saraf yang selanjutnya, yaitu ada sistem saraf. Jadi sistem saraf itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Jadi yang di sini kita akan membahas mengenai sistem saraf pusat. Nah, untuk sistem saraf pusat ada bagian otak depan. Jadi otak depan ini terdiri dari dua bagian, yaitu sebenarnya ada talamus ya yang berfungsi untuk merangsang atau menerima rangsangan dari reseptor kecuali bau. Kemudian nanti di sini akan otak depan ini atau otak besar ini akan membentuk yang namanya cerebrum atau otak besar dan dibagi menjadi otak kanan dan otak kiri. Sedangkan untuk yang otak tengah ini terletak di bagian permukaannya, otak besar atau cerebrum. Nah, untuk yang bagian selanjutnya yaitu ada namanya otak tengah. Nah, otak tengah ini terletak di bagian bawah otak besar. Jadi ini memiliki fungsi untuk mengatur gerakan dari bola mata seperti itu. Kemudian selain otak tengah ini juga memiliki fungsi untuk mengatur dari gerak tubuh. Nah, ada pula di sini namanya otak belakang. Otak belakang itu terbagi menjadi ada otak kecil atau cerebellum, kemudian ada pons farolli dan ada medulla oblongata. Jadi ini berfungsi untuk mengontrol aliran impuls saraf antara otak dan bagian tubuh lainnya, seperti itu. Next. Yang selanjutnya, lanjutan dari yang tadi, di sini ada sumsum tulang belakang. Nah, ini merupakan komponen yang tadi untuk gerak refleks ya. Jadi melalui ini. Nah, ini terletak di rongga ruas tulang belakang yang memanjang dari ruas tulang leher hingga antar tulang pinggang yang pertama dan kedua. Nah, fungsi dari sumsum tulang belakang itu sebagai pusat dari gerakan refleks seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian jika kita lihat di sini ada bentuk penampang melintang yang bentuknya seperti kupu-kupu. Nah, itu ada bagian luar yang berwarna putih itu dinamakan substansi alba, kemudian ada bagian dalam yang berwarna abu-abu itu disebut juga dengan substansi gresia. Baik, yang selanjutnya yaitu ada sistem saraf tepi. Ini tetap di sini saja ya. Nah, sekarang perhatikan ke papan. Apakah terlihat ya? Terlihat, Bu. Terlihat, Nah, Bu. di sini ada sistem saraf tepi. Jadi, berdasarkan impulsnya, sistem saraf tepi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf aferen yang membawa impuls saraf dari reseptor ke susunan saraf pusat. Sedangkan ada yang namanya sistem saraf eferen. Eferen ini membawa impuls saraf dari reseptor ke susunan saraf pusat. Yang membawa impuls saraf dari pusat ke efektor maksudnya. Mohon maaf ya. Kemudian berdasarkan cara kerjanya, jadi sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf yang bekerja secara sadar dan sistem saraf yang bekerja secara tidak sadar. Nah, untuk sistem saraf yang tak sadar ini
dia mengendalikan berbagai aktivitas tubuh di luar kesadaran. Contohnya denyut jantung, kemudian proses pencernaan, pengeluaran keringat, dan lain-lainnya. Kemudian untuk saraf sadar itu merupakan saraf kranial yang berasal dari otak dan berhubungan dengan organ di kepala dan tubuh bagian atas. Di bagian atas, sementara di sini juga ada saraf spinal yang berasal dari sumsum tulang belakang dan berhubungan di seluruh tubuh. Oke, selanjutnya Mbak Rizvi. Next. Yang selanjutnya yaitu kita akan menuju ke sistem endokrin. Yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang kelenjar hipofisis terlebih dahulu ya. Nah, kelenjar hipofisis. Mohon maaf sebelumnya. Sebelum kita ke fungsi-fungsi atau lebih jelasnya, lebih detailnya, Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih kira-kira fungsinya hormon seperti itu. Jadi, hormon itu untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh atau disebut dengan homeostasis. Nah, tolong ya dicatat ya anak-anak ya, untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh atau homeostasis, kemudian dapat bereaksi terhadap rangsangan dari luar tubuh, berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan, kemudian pengaturan dan penyimpanan energi. Ini diingat-ingat ya fungsi dari hormon. Kemudian di kelenjar hipofisis, jadi kelenjar hipofisis itu disebut dengan master of gland. Nah, kenapa sih Bu kok disebut dengan master of gland? Jadi karena kelenjar hipofisis itu banyak mengekskresikan hormon dan dapat mempengaruhi kerja dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar lain, seperti itu. Ibu ulangi ya, kenapa kok disebut dengan master of gland? Karena ini dapat menyekresikan hormon dan mempengaruhi kerja hormon yang dihasilkan oleh kelenjar lain. Nah, selanjutnya kita melihat ke bagian-bagiannya. Di sini ada bagian hipofisis anterior, atau yang tulisannya ini anterior ya. Jadi di anterior itu menghasilkan beberapa hormon, yaitu ada hormon somatotrof, ini untuk pembentukan tulang manusia, ada pituitrof, itu untuk pertumbuhan dan fungsi kelenjar gondok, kemudian ada gonadotrof. Nah, di sini pada wanita itu ada yang namanya FSH. Nah, kalian pasti sudah dengar kan apa itu FSH. Jadi di sini untuk merangsang pematangan telur. Dan kemudian ada LH, jadi ini berfungsi untuk pematangan sel gonad. Sedangkan untuk pada pria tersendiri, FSH itu berfungsi untuk merangsang terjadinya spermatogenesis dan hormon luteinisasi. Kemudian ada bagian posterior, ini menghasilkan ADH untuk mengontrol keseimbangan cairan tubuh. Kemudian ada oksitosin, ini untuk merangsang kontraksi otot. Nah, kemudian ada, sebenarnya itu tidak terlihat ya, ada bagian intermedia, namanya intermedia berarti ada di bagian tengah-tengah antara posterior dan anterior, itu yang dihasilkan yaitu ada SMH untuk mempengaruhi warna kulit individu. Oke, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, baik. Yang selanjutnya next, Mbak Rizvi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan dari sistem endokrin itu sendiri ada yang namanya kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, jadi kelenjar tiroid ini yang disebut dengan kelenjar gondok. Biasanya orang yang sakit gondokan itu, nah ini yang membekak. Nah, yang letaknya di bawah jakun. Jadi kelenjar tiroid ini menghasilkan ada hormon tiroksin, tirodotironin, kemudian ada yang namanya kalsitonin. Nah, masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda. Untuk kalsitonin itu untuk mengatur keseimbangan dari kadar kalsium dalam darah sehingga mencegah kalsium itu akan keluar dari tulang. Sedangkan untuk tiroksin itu mempengaruhi metabolisme, pertumbuhan fisik, dan perkembangan mental. Nah, ada yang namanya kalsitonin. Jadi kalsitonin itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan kadar dari kalsium darah.
Kemudian ada kelenjar paratiroid. Nah, di sini ya bisa dilihat paratiroid yang berwarna kuning. Nah, ini seringkali disebut dengan kelenjar anak gondok yang dapat memproduksi yang namanya hormon paratohormon yang memiliki peranan untuk mengendalikan kadar kalsium fosfat dalam darah dan tulang. Oke, yang selanjutnya next. Nah, di sini ada kelenjar timus dan adrenal. Yang bagian atas itu ada kelenjar timus ya, bisa dilihat. Ini ada perbesarannya. Kemudian kelenjar timus terletak di bawah kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, kelenjar timus itu menghasilkan yang namanya hormon timosin. Nah, kira-kira apa sih fungsinya? Jadi fungsinya ini sebagai sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang bawahnya ini ada yang namanya kelenjar adrenal. Nah, ini juga sudah diperbesar ya kelenjar adrenalnya. Jadi ini letaknya di bagian katup di setiap ginjal. Jadi ada yang namanya hormon-hormon glukokortikoid. Jadi ini berfungsi untuk menaikkan kadar glukosa darah dan merubah glukogen menjadi glukosa. Nah, kemudian ada yang namanya androgen. Nah, androgen ini berfungsi untuk membentuk sifat seks sekunder laki-laki. Nah, contohnya itu ya, kalau misalnya ada yang namanya di kebiri itu. Nah, kebiri kan sekarang ada yang namanya kebiri kimiawi. Jadi yang disuntikkan itu sifat anti androgen sehingga si cowok ini tidak memiliki gairah seks seperti itu. Makanya juga tidak bisa menghasilkan keturunan seperti itu. Kemudian ada yang namanya adrenalin. Jadi adrenalin ini berfungsi untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa. Next, Mbak. Kemudian ada yang namanya kelenjar pankreas. Jadi untuk kelenjar pankreas itu ada beberapa hormon yang ada beberapa hormon, ada insulin, ada glukagon. Nah, insulin itu berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, ini sangat penting ya untuk tubuh. Ada juga yang terkena penyakit-penyakit kekurangan insulin. Itu seperti ada diabetes, seperti itu ya. Kemudian ada glukagon, ini berfungsi untuk menambah glikogen menjadi glukosa. Kemudian yang selanjutnya ada kelenjar gonad. Nah, ini kelenjar gonad ini juga kalian sudah tidak asing ya. Jadi untuk laki-laki, jadi testis itu menghasilkan yang namanya testosteron yang menentukan ciri pertumbuhan kelamin dari laki-laki. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada di perempuan ini ada ovarium. Jadi di ovarium itu menghasilkan hormon juga yang namanya estrogen dan progesteron. Estrogen itu dapat menentukan ciri pertumbuhan kelamin pada perempuan. Kemudian ada namanya progesteron, ini berfungsi dalam penebalan dan perbaikan dinding uterus. Kemudian yang selanjutnya next. Jadi yang selanjutnya yaitu ada sistem indera. Oh, mohon maaf. Tadi sudah selesai ya untuk sistem endokrin, saat ini akan menjelaskan sistem indera. Nah, untuk sistem indera itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada indera penglihatan. Jadi yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai indera penglihatan. Jadi indera penglihatan itu merupakan suatu organ yang berfungsi untuk menerima rangsangan tertentu seperti fotoreseptor, kemoreseptor, audioreseptor, rangsangan suara. Itu pengertian dari sistem indera ya. Kemudian untuk indera penglihatan itu sendiri, mata itu memiliki reseptor khusus untuk menangkap cahaya dan mengubahnya nanti diteruskan ke otak untuk menjadi suatu gambar atau yang kita lihat saat ini. Nah, untuk bagian-bagiannya ini tentu kalian juga sudah tidak asing ya, ada sklera untuk melindungi bola mata. Sambil diperhatikan ya gambarnya, ada sklera untuk melindungi bola mata, kemudian ada kornea menerima rangsang cahaya, ada koroid ini menyediakan makanan bagi bagian mata yang lain, ada iris sebagai refleks cahaya, dan untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata dengan menyesuaikan dari ukuran pupil. Kemudian pupil itu juga bisa digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Ada lensa untuk membiaskan dan memfokuskan cahaya, retina untuk menerima bayangan, kemudian ada bintik buta sebagai bagian yang tidak pekat terhadap cahaya. Ini kemudian ada saraf mata ini yang akan meneruskan
cahaya atau penglihatan itu menuju otak. Nah, kira-kira ya, dari siswa ini setelah Ibu menjelaskan tentang gerak ini ada hubungannya kan dengan yang tadi? Apakah ada yang mau menyebutkan bagaimana mekanisme dari penglihatan benda oleh mata? Ayo tunjuk tangan, dapat nilai loh. Gimana Bu tadi? Mekanisme penglihatan suatu benda. Ini mirip-mirip dengan ini yang sudah Ibu jelaskan. Siapa yang mau menjelaskan? Mekanisme melihat. Boleh deh saya Bu mencoba. Oke, dipersilakan. Mbak Arin ya. Iya, jadi sumber cahaya itu masuk ke mata melalui kornea, kemudian melewati pupil yang lebarnya itu diatur oleh iris, kemudian dibiaskan oleh lensa yang terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata terbalik dan diperkecil. Nah, sel batang dan sel kerucut itu kemudian meneruskan sinyal itu melalui saraf optik. Kemudian otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina. Nah, objek terlihat sesuai dengan aslinya. Seperti itu, Bu. Nah, baik. Benar sekali yang sudah dijelaskan Arin. Terima kasih, Arin. Oke. Untuk bagian-bagian lainnya bisa dibaca sendiri ya anak-anak, karena kan kalian sudah pernah belajar ya dulu pas SMP. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu ada indera pendengaran. Jadi indera pendengaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian luar, jadi ada bagian luar, tengah, dan bagian dalam. Nah, di bagian luar ini kita lihat ada yang namanya daun telinga. Pegang daun telinganya. Oke, jadi daun telinga ini berfungsi untuk menerima atau mengumpulkan suara dari luar, getaran suara dari luar. Kemudian ada yang namanya saluran luar. Saluran luar ini seperti saluran luar yang menuju masuk ini dilengkapi oleh rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda asing itu tidak masuk. Hampir sama seperti hidung ya itu. Kemudian ada yang namanya kelenjar lilin untuk menjaga agar permukaannya itu tetap lembab seperti itu. Kemudian ada yang namanya telinga tengah. Jadi di telinga tengah itu ada yang namanya membran tipani atau gendang telinga yang berfungsi untuk menerima getaran suara dari luar. Selanjutnya itu ada saluran eustasius. Nah, saluran ini berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan faring. Menghubungkan telinga tengah dengan faring. Kemudian ada yang namanya 3 tulang pendengaran. Di sini ya bisa dilihat ada tulang martil atau malleus, incus, stapes. Kalau bahasa Indonesianya itu ada martil, landasan, dan tulang sanggurdi. Kalau disingkat males gitu ya. Martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, untuk yang 3 tulang pendengaran ini berfungsi untuk mengirimkan getaran dari gendang telinga untuk menyeberangi rongga telinga ke jendela oval atau rumah siput itu nanti ya. Kemudian ada yang namanya telinga dalam. Ini terdiri dari labirin tulang, kemudian ada yang namanya labirin membran. Nah, 3 saluran pendengaran itu ada juga. Di sana ada 3 saluran pendengaran. Contohnya ada koklea, kemudian ada rumah siput itu kan ya. Ada. Oke, jadi di situ labirin membran ini nanti akan diteruskan seperti itu. Diteruskan bunyinya untuk ke bagian yang selanjutnya hingga diteruskan oleh saraf. Nah, untuk mekanisme pendengarannya itu sama juga, hampir sama dengan mata, hanya saja ini menggunakan bunyi. Dari bunyi kemudian ditangkap oleh daun telinga, diteruskan ke gendang telinga, kemudian ke martin, landasan, sagurdi, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada yang namanya indera pengecap. Selanjutnya lidah. Oke, indera pembau. Nah, untuk indera pembau itu juga ada bagian-bagiannya. Di sini tempat masuknya udara di rongga hidung, kemudian ada septum untuk memisahkan, silia untuk
untuk menyaring, kemudian ada serabut saraf pembau, kemudian ada selaput lendir. Untuk mekanismenya juga sama. Karena untuk mempersingkat waktu ya, nanti dibaca sendiri, Ibu share materinya. Kemudian selanjutnya yaitu ada indera pengecap lidah. Next, Mbak. Halo, next. Oke, jadi di sini untuk indera pengecap lidah sama ya, seperti yang dulu ada rasa pahit, rasa asin, asam, seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang namanya rasa pedas. Jadi rasa pedas itu sebenarnya tidak ada ya. Rasa pedas itu tidak terima otak sebagai rasa yang lain. Jadi saat itu capsaicin atau yang zat-zat yang ada di cabai itu diterima, itu oleh saraf itu bukan merupakan rasa, tapi merupakan rasa sakit. Jadi yang diterima itu sebagai rasa pedas. Seperti itu. Ini saya rasa sudah mudah ya, sudah dibahas dulu. Kemudian next. Next, oke. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu ada indera peraba. Ini juga sudah dibahas dulu ya. Ada untuk merasakan tekanan kuat, terus habis itu untuk Ruffini merasa panas, kemudian ada Krause rasa dingin, Meissner itu perasa nyeri, kemudian ada lempeng marker untuk merasa sentuhan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk fungsi-fungsinya ini ya sudah tahu juga kan, untuk fungsinya mencegah masuknya bibit penyakit seperti itu. Nah, yang selanjutnya next. Mbak. Oke. Kemudian untuk gangguan-gangguannya ini Ibu buat PR ya, karena saya rasa ini sudah sangat mudah. Jadi kita mencari gangguan sistem saraf, kemudian sistem endokrin dan indera ya. Ini dibuat PR, kemudian jangan lupa untuk tugas-tugasnya, dan kira-kira di sini ada yang mau nggak untuk menyampaikan kesimpulan? Silakan. Oke, baik Mbak Rizky, dipersilakan. Ya Bu, jadi kesimpulannya dari yang kita pelajari tadi, itu sistem regulasi terbagi menjadi 3, yaitu sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem indera. Nah, sistem saraf ini digunakan untuk menghantarkan dan menerima rangsangan. Sistem endokrin ini yang menghasilkan hormon-hormon dalam tubuh. Sedangkan sistem indera ini merupakan salah satu sistem yang menerima rangsangan, baik nantinya diproses ke bagian otak maupun sumsum tulang belakang. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya yang dijelaskan oleh Mbak Rizky. Benar ya, bahwa untuk sistem regulasi itu dibagi menjadi 3 yang sudah disebutkan. Kemudian untuk fungsi-fungsinya yang sudah disebutkan oleh Mbak Rizky sudah sangat betul. Terima kasih ya Mbak Rizky. Baik, mungkin untuk pembelajaran hari ini karena waktunya sangat terbatas ya, sampai segini saja. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan. Jika ada pertanyaan juga bisa dituliskan atau PC Ibu saja ya di WhatsApp. Baik, terima kasih. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama. Terima kasih untuk observer dipersilahkan